Hei malaikat Israfil, Israel, ya, jangan coba-coba cabut nyawa saya. Tolong ya, kirim bantuan, donasi atau apalah untuk memperbesar kalung saya supaya bibir saya disuntik supaya kelihatan seksi. Oke ya. Tuh, lihat kelakuannya Saifuddin Ibrahim. Akal sehatnya itu udah kecabut, guys. Jadi apapun yang dia omongin itu pasti ngawur. Istrinya Saifuddin Ibrahim sendiri itu ketika menceritakan sifat Saifuddin Ibrahim, katanya dia mau muntah loh. Jadi, saking buruknya nih. Coba kita lihat ya videonya. Ini fakta, guys ya. Kalian nggak tahu itu Abi itu siapa? Aku yang tahu. Jadi kalau kita boleh ngefans, tapi jangan ngefans itu sekilo kurang 3 on. Artinya jangan bego-bego banget gitu. Jangan kita tuh mengidolakan orang tuh apa yang idola lakukan tuh dianggap benar. Aku aja walaupun istri dari Saifuddin Ibrahim, orang banyak mengagungkan Abi. Aku mah biasa aja. Walaupun orang bilang Abi inilah baik hati lah, murah hati lah, yang orang bilang segala macam aset kekesenan, aku biasa aja. Makanya kalau aku ngedampingi Abi, orang berfoto dengan Abi, aku sampai istri tuh sampai bengong gini. Ya elah, dalam hati gua. Bagi orang Bangka tuh apa? Pengen muntah. Jadi istrinya aja pengen muntah tuh ngelihat sifatnya Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara lebih jauh mengenai video edukasi kali ini, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada teman-teman, yaitu channel Ustadz Reski Maisha Putra yang sering saya share di tab komunitas saya. Untuk saat ini, sementara waktu ini tidak beroperasi lagi, sudah tidak mengupload video lagi teman-teman, dan pindah ke channel yang baru. Nama channel barunya yaitu Maisha Al-Fatih. Saya letakkan linknya di deskripsi, silakan teman-teman subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Dan kalau teman-teman mau tahu kenapa sebab channel yang pertama, ya channel yang ini sudah tidak bisa mengupload lagi, teman-teman bisa nonton video Ustadz Reski Maisha Putra yang judulnya Reski Maisha Putra pindah ke channel yang baru, atau saya letakkan aja linknya di deskripsi, teman-teman bisa simak di situ nanti. Oke, kita akan masuk ke pembahasan videonya ya. Kali ini masih seputar mengenai Saifuddin Ibrahim yang sampai saat ini masih konsisten menistakan agama Islam, teman-teman. Ya, Saifuddin ini harus terus diekspos agar orang-orang tahu bagaimana kehidupan seorang penista agama Islam. Sungguh sangat menderita hidup penista agama Islam, hidup luntang-lantung, tidak menentu arah, pikirannya juga sudah tidak jelas. Ya, ini kita harus ekspos terus biar orang-orang tahu bahwa setiap penista agama Islam akan mengalami keterpurukan. Memang sejak dahulu penista agama Islam itu sudah ada teman-temannya. Bahkan dari zaman Rasulullah itu pun sudah ada penista-penista agama Islam, dan sampai saat ini diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran menjadi pelajaran buat kita semua bahwa menjadi penista agama Islam, pembenci agama Islam itu hidupnya akan terpuruk ya. Di dalam surah Al-Lahab itu menjadi gambaran bagi orang-orang yang memusuhi ajaran Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan berupa kebinasaan. Jadi kehancuran kehidupan seorang pembenci agama Islam itu diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya juga Fir'aun ya, yang kita tahu ceritanya betapa megahnya hidupnya sampai akhirnya hancur karena menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Saifuddin Ibrahim ini kita abadikan juga kehancuran hidupnya untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Saya akan abadikan kehancuran hidupnya Saifuddin Ibrahim di channel YouTube saya. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim bertaubat ya, atau kembali mu'alaf lagi, benar-benar taubatan nasuha, saya janji akan hapus video-video pembahasan Saifuddin Ibrahim yang sudah jutaan view-nya. Saya janji akan hapus itu kalau Saifuddin Ibrahim bertaubat. Tapi kalau Saifuddin terus-terusan menjadi penista agama Islam, saya tidak akan pernah hapus videonya, dan saya akan terus-terus juga mengekspos penderitaan hidupnya Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Oke, langsung aja kita reaksi nih videonya ya. Ini video saya reaksi dari channelnya Ustadz Yusuf PI yang judulnya Saifuddin minta donasi untuk suntik bibir doer. Astaga, gitu ya, ada tulisannya di sini. Oke, coba kita simak nih ya. Katanya dia minta donasi untuk suntik bibir doer gitu. Coba kita simak dulu. Tadi saya lagi habis ngocok. Saya Astagfirullahaladzim. Ya, ini benar-benar udah keangkat
akal sehatnya, bahkan aktivitas maaf ya, pun dia publikasikan di YouTube-nya gitu. Dia ngaku tadi saya habis melakukan itu gitu. Astagfirullah. Ini udah nggak ada akal sehatnya nih. Tadi saya lagi habis ini ngocok. Saya masuk Kristen hanya mencari kekayaan dan harta dunia. Kalau iya emang kenapa? Ayo. Nah, ini parah nih. Oke, ini cuplikan awal videonya. Kita langsung ke bagian inti videonya ya. Kalung dijual Din buat biaya operasi bibir dower. Kalung dijual. Ini tahu nggak berapa hektar tanah ini bisa keliling? Oh, katanya kalungnya senilai beberapa hektar tanah gitu ya. Oke, coba kita lihat ya di Google kira-kira kalung seperti ini berapa harganya. Nah, ini saya ketemu di Tokopedia kalung yang seperti punya Saifuddin Ibrahim yang kata dia setara dengan hektar tanah gitu ya. Harganya setara dengan berhektar-hektar tanah dan ternyata di Tokopedia harganya cuma 25.000. Nah, ketahuan lagi bohongnya ya. Nah, itulah orang yang sudah nggak punya akal sehat. Di sini dia bilangnya tadi seharga hektar-hektar tanah gitu ya. Operasi bibir dower. Kalung dijual. Ini tahu nggak berapa hektar tanah ini bisa keliling? Berhektar Nih tanah. harga kalung ini. Padahal di Tokopedia harganya ya 25.000 gitu guys. Tolong ya kirim bantuan donasi atau apalah untuk memperbesar kalung saya supaya bibir saya disuntik supaya kelihatan seksi. Oke ya. Tuh, lihat kelakuannya Saifuddin Ibrahim. Akal sehatnya itu udah kecabut guys. Jadi apapun yang dia omongin itu pasti ngawur. Dia minta donasi ke subscribernya untuk suntik bibir doer katanya. Itu mau disuntik gimana pun juga ya tetap doer begitu Pak Saifuddin. Solusinya itu tobat Din, bukan disuntik bibir doer gitu ya. Ini kita simak lagi ya. Ingat baik-baik. Apapun yang diomongin Saifuddin itu pasti ngawur. Karena memang akal sehatnya udah tercabut guys ya. Coba kita simak lagi nih. Dan perkataanmu selalu dicatat oleh Allah dan akan dibalas ketika engkau di dalam kubur. Nah, itu. Biarkan nanti tunggu di kubur saja. Hei malaikat, tunggu saya di kubur ya. Jangan coba-coba cabut nyawa saya. Hei malaikat Israel, ya. Jangan coba-coba cabut nyawa saya. Memang benar-benar nggak ada akal kan, malaikat aja ditantang seperti itu. Ini fakta bisa kita lihat, kehidupan seorang penista agama akan hancur seperti itu. Dia tidak sadar sedang mempermalukan dirinya di sosial media. Tiap hari dia live-nya begitu, nggak jelas ngomongnya. Tapi yang nonton ada aja tuh yang ngedukung. Padahal istrinya Saifuddin Ibrahim sendiri itu ketika menceritakan sifat Saifuddin Ibrahim katanya dia mau muntah loh. Saking buruknya nih. Coba kita lihat ya videonya, ini fakta guys ya. Kalian nggak tahu itu Abi itu siapa? Aku yang tahu. Jadi kalau kita boleh ngefans, tapi jangan ngefans itu sekilo kurang 3 on. Artinya jangan bego-bego banget gitu. Jangan kita tuh mengidolakan orang tuh apa yang idola lakukan tuh dianggap benar. Aku aja walaupun istri dari Saifuddin Ibrahim, orang banyak mengagungkan Abi. Aku mah biasa aja. Walaupun orang bilang Abi inilah baik hati lah, murah hati lah, yang orang bilang segala macam aset kekesinan, aku biasa aja. Makanya kalau aku ngedampingi Abi, orang berfoto dengan Abi, aku sampai istri tuh sampai bengong gini. Ya elah dalam hati gua. Bagi orang Bangka tuh apa? Pengen muntah. Jadi istrinya aja pengen muntah tuh ngelihat sifatnya Saifuddin Ibrahim. Ya wajar lah istrinya mau muntah gitu, karena memang parah banget sifatnya Saifuddin Ibrahim. Tapi yang jadi masalah kan Saifuddin Ibrahim ini nggak nyadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal keburukan. Karena memang akal sehatnya udah kecabut guys. Jadi jangan berpikir ketika Anda menistakan agama Islam tapi tetap bisa bernafas, lalu Anda mengatakan, nah kan aman-aman saja, saya menistakan agama Islam tetap bisa bernafas. Iya bernafas bisa, tapi udah nggak bisa berpikir sehat lagi. Di Islam itu ada yang namanya
namanya istidrot, yaitu Allah biarkan pelaku maksiat tersebut berlarut-larut dalam kemaksiatannya tanpa dia sadari sampai pada akhirnya dia binasa secara tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa tapi merasa aman-aman aja, hidupnya lancar-lancar aja, hati-hati, ya segeralah bertobat kepada Allah sebelum binasa secara tiba-tiba, dan Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.